Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, jumpa lagi di channel Agropark. Sobat, hari ini saya mau melakukan penanaman ubi jalar madu Cilembu. Karena ini lahannya sudah siap, sudah digemburkan ya. Ini yang akan saya tanam, bedengan yang ini. Maka selanjutnya kita harus siapkan bibitnya. Di lokasi inilah saya siapkan bibit ubi madu Cilembu. Ini lokasi khusus pembibitan sehingga ditanam dengan jarak yang cukup rapat. Tujuannya supaya kita menghemat lahan, karena yang diambil nanti hanya ujung-ujungnya saja yang kita potong-potong untuk dijadikan bibit. Ini bukan untuk pembuahan ya, bukan untuk menghasilkan umbi. Tapi kalau seandainya nanti dalam waktu 4 bulan atau 5 bulan ada umbinya ya alhamdulillah. Ini pun kami tumpang sari dengan tanaman pepaya. Nah ini semuanya adalah ubi jalar madu Cilembu yang memiliki rasa manis. Kalau di open itu ubinya bisa keluar cairan seperti madu. Ini dia sobat, daunnya seperti ini ya. Ubi madu Cilembu rata-rata berjari 5, ada warna ungu di bagian tepi daunnya. Inilah dia asli ubi madu Cilembu. Kalau misalkan ada yang nawarin bibit ubi madu Cilembu tapi daunnya kok beda dengan ini, kemungkinan bukan ubi madu Cilembu. Yang membedakan itu biasanya hanya batang sobat. Untuk batang ubi madu Cilembu ini sebagian itu berwarna ungu seperti ini sobat, sebagian juga berwarna hijau walaupun dari indukan yang sama. Tetapi sebagian teman di Jawa itu mengatakan beda, katanya antara rancing hijau dengan rancing ungu, katanya sih beda. Tapi pengalaman saya pribadi, saya tanam yang batang ungu ataupun hijau, nanti pada saat besar, pada saat sudah rimbun seperti ini, kedua-duanya memiliki batang yang sama. Ada yang hijau berubah jadi ungu, ada yang ungu berubah menjadi hijau. Bahkan yang saya tanam dari umbinya langsung pun juga sama sobat, kadang ungu, kadang juga hijau. Jadi berdasarkan pengalaman saya pribadi ini, kalau menurut saya ya, penyebab berubahnya warna batang itu dari iklim atau cuaca ya. Mungkin di daerah dingin itu lebih banyak yang berwarna ungu, tetapi di daerah saya ini kan panas ya, lebih banyak yang batangnya menjadi berwarna hijau. Itu pendapat pribadi, mungkin salah bisa diluruskan. Nah ini hamanya ini sobat, ini hamanya ulat ini ya. Ulat ini yang memakan daun. Ini sobat, ini harus dibuang ya. Seperti yang pernah kami jelaskan pada video sebelumnya, saya tuh lebih suka bibit yang bagian pucuk ini sobat. Kita ambil ruas yang tua itu minimal ada 2 yang tua ya, seperti ini. Ini kan tua. Di atas ini mudah nggak kita hitung, potong. Kalau mau dihitung totalnya ada berapa ruas ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi kan ini mudah. Nanti yang ditancap di tanah itu minimal ada 2 ruas, 2 atau 3 ya, itu boleh. Nah, ini saya pilih yang batangnya lumayan besar, tapi hanya diambil ujung-ujungnya saja. Nah ini. Tapi kalau untuk dikirim jauh, saya ambil di bawahnya ujung. Kalau ujung dikirim jauh nanti nggak kuat, mati di jalan. Nah ini mantap yang besar-besar begini sobat. Tapi memang beda ya, antara Cilembu dengan ungu, itu batangnya jauh lebih besar ungu. Cilembu batangnya lebih kecil. Nah bibit yang sudah kita potong seperti ini sobat, bisa langsung kita tanam jika cuacanya banyak hujan ya. Malamnya hujan, besoknya sore tanam, atau pagi hujan sorenya tanam, itu boleh. Tapi kalau misalkan jarang hujan, maka lebih bagus disimpan dulu di dalam kamar mandi atau di tempat teduh, disiram-siram selama 2 hari. Nanti setiap ruas-ruas ini akan keluar akar-akar baru ya, akar putih. Setelah keluar akar baru ditanam. Jadi tergantung kondisi. Kalau saya sobat biasanya langsung saja karena sekarang lagi musim hujan. Nah inilah contoh bibit yang sudah disimpan selama 2 hari. Sudah tumbuh akar-akar baru ya. Ini sudah siap tanam sobat. Baik itu di musim hujan ataupun musim kemarau. Ini siap ditanam. Apalagi setelah tanam disiram itu lebih bagus. Nah sobat, ini adalah bedengan yang akan saya tanam. Panjangnya hanya 2 meter karena saya buat di antara pohon pepaya. Lebar bedengannya kurang lebihnya 60 cm.
Nanti akan saya isi 2 baris, setiap barisnya ini bisa berisi 10 dengan jarak tanam 20 cm. Sehingga di bedengan 2 meter ini bisa berisi kurang lebihnya 20 pohon. Sekarang saya akan contohkan cara tanamnya. Untuk cara tanam ubi jalar itu ada 2 cara sobat. Yang pertama dengan cara berdiri ya, seperti ini. Ini kita bisa masukkan 2 ruas. Ini saya contohkan yang berdiri. Nah, kita timbun 2 ruas. Tujuan dari tanam berdiri ini, umbi akan lebih cepat membesar, cepat keluar umbi dan cepat membesar, tetapi jumlahnya tidak banyak. Cara yang kedua, tanam dengan cara tertidur atau baring seperti ini ya. Kita bisa timbun 3 ruas, 4 ruas, bebas ya. Tapi normalnya 3 lah. 3 kita timbun, kemudian yang 1 melengkung ke atas. Contohnya seperti ini. Nah, ini kalau tanam tidur. Ini kan tanahnya masih basah, jadi saya nggak perlu siram. Karena tadi malam ada hujan. Dan saya prediksi nanti malam pun ada hujan. Ini hanya perkiraan aja sobat, jaraknya 1 jengkal ya. Seperti ini. Tetapi untuk cilembu, saya lebih sarankan untuk tanam berdiri. Karena cilembu ini umbinya nggak terlalu besar ya. Batangnya pun kecil. Sehingga kita harapkan nanti kalau tanam berdiri, lebih cepat keluar umbi dan lebih cepat besar. Tinggal tanamnya yang diperbanyak supaya hasil panennya banyak juga. Nah, ini penanaman sudah selesai sobat. Jadinya seperti ini ya. Ini kurang lebih berisi 20 pohon. Saya buat 2 baris. Kemudian di bagian tengah ini sengaja dikosongkan. Ini nanti sebagai tempat pemberian pupuk. Baik itu pupuk organik maupun anorganik. Yang ini adalah contoh ubi jalar madu cilembu. Umurnya kurang lebih 2 mingguan sobat. Ini 2 minggu ya. Kemudian yang di sana itu ini cilembu juga. Ini umurnya sudah ada 1 bulan, sudah menjalar rimbun. Sudah waktunya untuk diangkat akar-akarnya. Nah, untuk pembahasan tentang pemangkasan ataupun perawatan pembalikan akar-akar ini, insya Allah next video akan kami jelaskan. Maka dari itu bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Tekan tombol loncengnya agar dapat notifikasi jika kami membuat video baru. Demikianlah sobat informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan manfaat untuk sobat semuanya. Kalau manfaat silahkan like, share, bagikan ke kawan-kawan lain lewat media sosial, WhatsApp, Facebook, dan sebagainya. Kalau ada pertanyaan, kritik, saran silahkan disampaikan di kolom komentar. Makasih yang sudah nonton, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.